prosesnya alhamdulillah berjalan lancar ya. Seperti biasa kan, jadi saksi menjelaskan apa yang ada di isi BAP semuanya. Tapi tadi pertanyaan kan mengungkit kembali yang udah berlalu, kalau Kak Angel sendiri tadi sudah menyampaikan. Iya, sebenarnya sih kalau ditanya ulang lagi kan ini kasusnya udah hampir 2 tahun ya. Kalau ditanya lagi tuh kadang-kadang tuh saya agak sedikit bosan. Makanya saya lebih baik dilihat deh BAP-nya atau tanya kuasa hukum gitu kan. Lama-lama apa yang kita ulang-ulang lagi kan saya ini manusia biasa ya. Kalau diulang lagi dengan hal yang sama, cerita yang sama, lama-lama bosan. Tapi yang benar yang mana Mbak Angel? Benar ya, itu yang saya ucapkan. Merasa tertekan nggak sih tadi Mbak Angel dengan pertanyaan-pertanyaan yang dari itu? Bukan pertanyaannya yang tertekan, tetapi kan saya pertama kali ya ada di persidangan. Insya Allah jangan ada lagi. Jadi seperti saya kayak umroh ngerti kan, jadi ada rasa gimana gitu. Jadi rasanya seperti itu aja sih. Kalau tertekannya sih insya Allah enggak ya. Nanti apakah akan siap lagi ketika sidang, kan ini ditunda tadi ya? Akankah siap nanti ketika menjadi saksi kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ya, saya harus siap ya, kita siap. Ya, sidang kedua nanti hari Rabu minggu depan jam 10 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di sini ya. Sudah lanjutan yang kesaksian Angel lagi? Lanjutan kesaksian Angel Elga karena persidangan pertama ini belum selesai. Bang, ada manuver apa Bang? Rencana Bang? Manuver? Tidak ada manuver apa-apa. Sini hanya menjelaskan tentang fakta yang terjadi sebenarnya, bahwa tadi sudah tergambar sedikit dari keterangan saksi korban, saksi pelapor, merasa dirugikan secara hukum, bahwa peristiwa hukum itu yang terjadi sudah tergambar lah, bahwa kejadian itu saat penggerebekan itu saudara saksi adalah Angel berada di ruang tengah, terus didorong masuk ke kamar gitu. Jadi sudah tergambar sedikit, tapi lebih komplitnya nanti pada sidang kedua ya, karena tadi belum begitu banyak keterangan atau kronologis yang disampaikan. Sebenarnya untuk sidang hari ini tadi dari pihak victim mendatangkan banyak saksi, termasuk keluarganya. Kuasa hukum. Nampak kuasa hukum lagi ya Bang? Seperti apa menurut kuasa hukum Bang? Ya, itu sebenarnya hak hukum ya bagi setiap siapapun juga menambah pengacara berapapun juga, itu hak hukum. Kita nggak ke area situ lah. Bukan hal yang penting mesti kita kominin ya. Kalau saya dari awal kan fokus dengan permasalahan saya, pengacara saya juga saya mencari pengacara yang punya intelektual dan memahami hukum yang sangat luar biasa. Jadi saya tidak perlu mengganti pengacara ataupun perlu pendampingan yang luar biasa, nggak perlu, karena saya tahu pengacara saya punya intelektual yang luar biasa. Gitu. Kalau pengacara yang lain saya nggak komen. Mbak Angel, terkait ledekan di medsos itu bagaimana sih Mbak Angel? Ada ledekan dari adiknya tadi, ada tulis status di IG story-nya itu seperti itu gimana? Ledekan ini kan bukan sekali dua kali terhadap saya, hina ini kan sudah berkali-kali terhadap saya. Saya anggap kita yang punya intelektual, kita yang lebih punya pemahaman yang lebih ini, cuekin aja lah. Tapi sepertinya kayak berbalas pantun Mbak Angel, ketika Mbak Angel update apa? Buat saya membalas nggak usah dibalas lah. Kalau saya balas nanti sama kan gitu ya, nggak usah, kita lihat saja kan, artinya siapa yang marah ya mungkin mereka mencerminkan sikap mereka ya sudah, kita mah santai aja. Saya fokus di masalah ini. Hakim yang memutuskan nanti, kita alhamdulillah kayak tadi jaksa hakim sudah sangat luar biasa ya, juga memberikan kepada saya tadi penjelasannya seperti apa. Alhamdulillah kita menghargai aja aparat hukum gitu. Tapi saya mau jelaskan sedikit lagi bahwa persidangan kali ini materinya adalah perbuatan dugaan tindak pidana perbuatan pencemaran nama baik lewat undang-undang ITE tentang suatu peristiwa, yang mana satu peristiwa hukum terjadi ini dilakukan 2 upaya hukum. Jadi satu upaya hukum adalah Vicky Prasetyo melaporkan Angel dugaan tindak pidana perzinahan di Polres Jakarta Selatan dengan peristiwa hukum yang sama nih ya, sudah dinyatakan SP3, jadi tidak memenuhi unsur, perkara tersebut dihentikan. Di persidangan kasus saat ini peristiwa hukum itu juga yang dipermasalahkan, maka dapat disimpulkan
setelah upaya hukum pidana dugaan tindak pidana perzinahan itu dinyatakan SP3, maka apa yang diucapkan, apa yang dilontarkan, didistribusikan oleh media ada sesuatu yang tidak benar. Jadi gini, Oke? Jadi gini, supaya ini kan masyarakat ini nggak semuanya memahami tentang bagaimana hukumnya apa segala macam ya. Saya kasih gambarannya seperti ini. Pada hari ini, sidang hari ini sebenarnya adalah prosesnya Vicky Prasetyo masuk di Salemba itu karena laporan saya mengenai Undang-Undang IT pencemaran nama baik itu karena memenuhi unsur, makanya dia ditahan. Ya, nah untuk saya dihadirkan sidang ini artinya saksi ini ya hak ya sebagai pelapor itu haknya pengacaranya dia. Kalau dia mau tekan saya, dia mau iniin saya, itu hak mereka. Atau dia mau putarkan bagaimana, itu hak mereka. Yang pasti adalah unsur yang diberikan kepada Vicky Prasetyo itu sudah memenuhi unsur. Saya hanya memberikan saksi nih sekarang. Keputusannya bagaimana nanti ya kepada Pak Ketua Hakim. Baik, kita hormati semuanya ya. Udah cukup ya, terima kasih. Terima kasih. Laporin Pak Angel balik, ada baru mau apa? Kalau dari Kak Angel sendiri, Ganjar melihat Vicky tadi